Selamat datang di galeri gue. Ini adalah konten yang mungkin bakal gue buat seminggu sekali, yang isinya gue nyeritain pengalaman gue atau apa yang gue laluin selama seminggu ini. Karena selama ini gue udah 2 bulan ya gue kan semenjak berhenti dari pekerjaan gue sebelumnya. Konten ini tuh hadir karena gue ngerasa agak ada peningkatan gitu apa yang gue laluin selama seminggu ini. Jadi konten ini bakal gue pakai buat evaluasi diri gue lagi, buat nyeritain ke diri gue yang ada di seminggu kemudian, tentang apa aja yang udah dia laluin selama seminggu belakang. Dan sekarang ini adalah konten. Jadi dimulai dari hari Senin. Waktu hari Senin, gue bahkan hari Senin aja gue nggak ingat gue ngapain dia. Hari Senin, gue pagi kan adik gue berangkat kerja bawa HP yang ini. Gue cuman nyatet baca buku sambil bikin catatan tentang buku ini. Kebalik ya. Ini mendaki tangga yang salah. Gue baca buku ini sambil nyatet-nyatetin juga. Kenapa gue ngerasa nggak ada perubahan, karena bahkan gue aja nggak inget gue ngapain apa aja gitu selama seminggu belakang. Selasa gue nggak ingat gue ngapain aja. Ini maaf ya kalau gue bilang gue nggak inget. Mungkin di konten pertama ini gue banyak gak ingetnya karena gue nggak rencanain gue bakal bikin konten, jadi gue nggak catetin gue ngapain aja selama seminggu belakang. Rabu gue nggak tahu gue ngapain. Kamis ngapain ya? Kamis malam Kamisnya, malam Jumat. Jadi temen gue ada yang rumahnya lagi dibangun gitu, rumah saudaranya di samping rumahnya dia. Terus karena saudaranya belum nempatin, jadi kita bisa pakai buat nongkrong, kita bisa pakai buat nginep lah. Nah dia bilang kalau si Adoy bilang kalau rumahnya itu dibangun bakal ada 2 tingkat. Gue kira udah dibangun, ternyata lantai 2 ini belum kebangun, jadi masih cuman coran doang. Dia nawarin mau naik gak, mau pada naik gak. Gue tuh antusias banget kalau ke atas rumah gitu, maksudnya kayak rooftop kayak ini. Gue tuh antusias banget pas naik ke atas. Ini ada foto-foto dan video-videonya juga. Itu seru banget, walaupun nggak serapi itu, walaupun mungkin agak berantakan, tapi gue di situ lo bisa ngeliat di video ini kalau gue tuh senang banget. Gue bikin video, gue senang banget. Dan di malam yang sama gue lagi ngedeketin cewek. Gue dekat sama cewek udah kurang lebih 2 bulan, pengen jalan ke 3 bulan. Dan di malam yang sama, di malam gue seneng main ke atasnya rumah temen gue nih yang lagi dibangun, dia minta apa ya, kalau putus, soalnya bukan pacar sih, jadi nggak putus sih, tapi kayak udahan aja gitu. Kayak dia bilang kan gue foto-foto tuh, gue kasih foto gue yang lagi di atas. Terus dia bilang lagi nangis. Gue bilang kenapa ya bang, nangis kenapa kan, gue bilang gitu. Terus katanya boleh minta sesuatu gak. Gue bilang boleh. Gue tahu dia bakal, pas dia bilang dia mau minta sesuatu, gue tahu dia bakal bilang pengen udahan sama gue ya. Soalnya enggak sebulan sih, 2 minggu belakang, 2 minggu terakhir dia udah mulai jutek, marah-marah terus. Dan pada akhirnya waktu malam Jumat kemarin dia minta ruang. Gue bilang boleh ngasih dia ruang gak sampai akhir Desember. Gue bilang boleh. Gue
gue sebenarnya udah tahu dia bakal ngomong kayak gitu, cuman ya gue tungguin, ternyata benar dia minta ruang. Gue bilang oh boleh, gue bilang nggak apa-apa, masa gue maksain. Kalau gue gini ya, kalau dia minta ruang, kalau pasangan kita minta ruang, ya udah kasih aja gitu. Kalau emang nantinya dia nggak balik lagi, ya nggak apa-apa juga. Karena gue menyadari kalau lagi pula rumahnya dia juga jauh ya, by rumahnya dia itu di daerah Bogor lah. Gue kan di Jakarta ya. Kalau dia ntar nggak balik lagi juga, ya udah gue nggak apa-apa gitu. Karena gue lihat orang, gue kadang kalau lagi jalan, kalau lagi lewat, gue lihat anjir orang Jakarta masih banyak yang cakep gitu, maksudnya masih banyak cewek-cewek Jakarta gitu yang cakep. Ternyata cewek-cewek Jakarta banyak yang cakep gitu, nggak perlu sedih kalau kagak balik lagi, ya nggak usah sedih, cari lagi aja. Kenapa gitu? Lagi pula umur gue juga baru 20 tahun kan, belum tua-tua amat lah. Dan gue masih nganggur men, nyari kerja susah. Terus ngirimin email beratus-ratus email, tidak ada yang dibalas. Akhirnya sekarang gue kasih ruang dia, dan oh ya gue kalau nggak salah bikin blog, satu postingan blog pakai namanya dia, dan isinya puisi, bukannya kayak gue sih bilangnya puisi ya, cuman jadinya kayak surat terbuka anjir. Kan gak apa-apa kalau belum baca, ada di deskripsi. Terus udah malam Jumat, hari Jumat gue ada kegiatan. Hari Jumatnya gue ngupload videonya temen gue Fadli udah ini channelnya ada di deskripsi juga, link channelnya kalau pengen mampir ke channel itu. Gue ngupload video hari Jumat. Hari Sabtu kayaknya gue nggak ngapa-ngapain, gue cuma di rumah doang gitu. Aduh nganggur men, sebenernya tuh gue nggak seneng nganggur hari itu. Gue juga nggak demen gitu nganggur, gue nggak menikmati. Cuman gimana ya, kita berusaha sih, yang penting mudah-mudahan lo juga doain gue, walaupun gak ada yang nonton ini video, tapi gue harap yang lagi nonton, walaupun kemungkinan yang nonton diri saya sendiri, doain saya kalau mudah-mudahan saya cepat dapat kerja. Karena kalau gue dapat kerja, gue juga kan ada konten ini, gue mau cerita gue dapat kerja apa. Jujur gue udah di posisi atau di pemikiran, di tahap yang gue rasa selama itu halal, ya udah lakuin aja gitu. Karena kalau milih tuh, gue juga lulusan SMK, mau milih apaan kan, mau milih kerja. Bahkan ini kalau nggak salah Januari atau Desember, Januari bakal ada pembukaan PPSU men. Lu tau PPSU kan, pasukan orang men. Gimana ya, kayaknya gue bakal ngelamar gitu, kemungkinan besar ya. Soalnya kalau emang jadi PPSU ini adalah anak tangga yang harus gue injak buat pada akhirnya gue melangkah ke atas, melangkah ke depan, membuat diri gue lebih maju, ya nggak apa-apa juga gitu. Karena nih lo harus ketahuin ini, mungkin ada yang, walaupun yang nonton mungkin gue doang, tapi kalau emang di antara kalian ada yang anak sekolah atau kelas 3 SMA, kelas 2 SMA, gue ini akhirnya ada di pikiran gue, mindset gue gitu, kalau nggak ada pekerjaan halal yang malu-maluin men. Serius dah, lu jangan malu kalau ntar lu lagi nggak dapat kerjaan. Kalau emang lu punya temen yang punya akun Shopee Food misalkan, terus lu punya motor, lu punya kemampuan buat ngejalanin Shopee Food, ya udah jalin aja dulu, nggak usah malu gitu. Nggak ada pekerjaan halal yang malu-maluin men. Atau kalau yang kebuka cuman lowongannya OB misalkan, atau cleaning service,
Ya udah sikat aja dulu. Gue bahkan nyari-nyari men, lowongan kerja OB atau cleaning service itu lakuin aja dulu, karena nggak ada pekerjaan halal yang malu-maluin men. Kayak PPSU ini nih, kalau pikiran mindset gue kayak anak sekolah yang mikir kalau nyari kerja itu gampang, gak mau men gue. Ini kemungkinan besar gue lamar nih PPSU karena nggak ada pekerjaan halal yang malu-maluin kak. Karena selama itu halal ya nggak malu walaupun duitnya dikit. Lo bayangin men, misal ini gue juga udah pernah ngomongin hal ini di video gue yang ini nih. Nah itu di video gue yang itu, kalau lo dikata-katain karena lo jadi cleaning service, misalkan direndahin sama orang lain, lo jadi office boy, lo direndahin sama temen lo yang mungkin gajinya atau pekerjaannya lebih tinggi, statusnya kelihatannya lebih keren gitu, padahal mungkin mereka nggak ngerti kalau buat dapetin posisi itu cleaning service atau OB, lo menyingkirkan ratusan orang men yang pengen di posisi itu, ngerti ya? Jadi nggak usah malu kalau lo selama itu halal ya, selama itu halal nggak ada pekerjaan halal yang malu-maluin men, semuanya keren. Jadi lo nggak usah gengsi buat pengen kerja di misalkan di perkantoran men. Gue kasih tahu ya sekarang susah men di perkantoran men, harus S1 men kalau emang lo pengen halal ya perkantorannya. Nggak ada pekerjaan halal yang malu-maluin. Makanya kalau emang ini opportunity-nya ada di PPSU, gue ambil. Kalau emang ini adalah anak tangga yang harus gue injek gitu, gue udah di tahap nggak peduli temen gue ngeliat. Kalau temen gue ngeliat ngejudge gue, ngerendahin pekerjaan gue, ya gue tinggal jelasin. Kalau bahkan nggak perlu gue jelasin juga kalau gue menyingkirkan banyak orang untuk dapat di posisi ini. Gue adalah salah satu kandidat terbaik yang memenuhi syarat buat masuk, buat diterima di posisi ini gitu. Daripada banyak orang yang pengen di posisi ini juga gitu sih. Jadi nggak, dan juga kita masih muda men. Maksudnya kalau teman kita ngelihat misalkan teman kita yang kuliah atau teman kita yang kerjaannya jadi ada teman kita yang pekerjaannya lebih baik, terus ngerendahin kita karena status pekerjaan kita yang mungkin nggak keren sama sekali. PPSU kan nggak punya perjalanan men, nggak punya perjalanan apa-apa. Cuman mereka kayaknya kalau mereka ada teman lu yang kayak gitu ya, gue sih sejauh ini temen gue belum ada yang kayak gitu. Tapi kalau ada temen lu yang kayak gitu, lu kagak usah berkecil hati, karena mungkin mereka itu, ini mungkin lo pernah dengar juga dari Bang Panji, kalau mereka itu terlalu instan kayaknya hidupnya. Mereka nggak tahu tuh kalau kita tuh butuh proses gitu buat menjadi sesuatu yang oke tuh butuh proses, butuh perjalanan. Ada anak tangga yang harus kita injak. Lu masih umur 20 tahun, 19 tahun, atau 21 tahun, 22 tahun, kalau pekerjaan lu PPSU, terus temen lu ada yang nilai, ih pekerjaan lu PPSU lu gagal. Lu nggak gagal men, lu masih 20 tahun maksudnya. Ini bukan hasilnya gitu, ini adalah proses lu. Gue kalau emang ada yang kayak gitu, gue slow aja, karena mungkin mereka nggak ngerti proses kali ya. Mungkin hidup mereka terlalu instan gitu buat ngerti kalau gue ini masih muda. Pekerjaan gue yang masih waktu gue muda ini, umur gue 20 tahun, misalnya gue bekerja sebagai PPSU, itu bukan hasil dari gue, kehidupan gue. Nggak selamanya gue gitu kalau jadi PPSU. Ada hal-hal yang bakal gue tuju. Jadi kalau ada orang yang rendahin pekerjaan lo karena pekerjaan lo mungkin kelihatan kurang keren aja atau kedengeran kurang keren, OB, cleaning service, PPSU, Shopee Food, kan kurang keren. Cuman ya emang kenapa gitu kan? Selama halal lakuin men. Terus Sabtu, Minggu. Nah sekarang Minggu gue bakal ada acara maulid men. Jadi ini nih,
pagi ini, mulai pagi gue bakal bantu-bantu yang lain, bantu-bantu beres-beres buat acara maulidnya itu, lokasi maulidnya itu, beres-beres kayak nyapuin, pasang tenda, terus ngedekor. Malamnya ntar jam setengah, ini gue juga masukin di video ini, jam setengah 8 sampai jam setengah 11 kalau nggak salah, itu acara maulidnya men. Ntar insya Allah gue masukin di sini biar ya buat kenang-kenangan lah, buat gue juga bisa nonton ulang. Jadi pesannya minggu ini sih yang gue dapet, pelajaran yang gue dapet di minggu ini, kita nggak hidup buat bikin orang terkesan men. Kita hidup untuk diri kita sendiri, mencapai goals kita sendiri. Kita punya goals kita sendiri yang orang lain nggak perlu tahu gitu. Dan kalau proses kita mencapai buat ngambil goals itu, buat mencapai goals itu diketahui sama orang, ya udah, orang karena nggak tahu goals kita apaan, mereka nggak tahu proses kita gitu, yang belum barang jadi. Kalau kata Bang Tunji, belum barang jadi. Bahkan kalau pernah denger Indra Remon juga, masak mie instan aja kagak instan men, enggak tiba-tiba langsung bisa makan, enggak, harus direbus dulu, harus buka bumbu dulu, harus diaduk dulu, enggak instan, semuanya butuh proses. Jadi keep going, jangan dengerin kata orang, karena kita hidup enggak dibangun buat bikin orang lain buat bikin orang lain kesan gitu sih. Udah gitu aja sih. Jadi minggu ini mau sejauh ini oh iya, gue kasih rating juga dari 1 sampai 10. Minggu ini itu 7,5 lah. Minggu ini 7,5. Dan sampai jumpa di minggu selanjutnya.